Apa kabar Sobat Siki TV? Kali ini saya akan kembali membahas kasus persekusi ibadah gereja GKKD Kemah Daud di Bandar Lampung. Ada 3 poin yang akan saya sorot dalam masalah ini. Yang pertama, fakta-fakta hukum seputar kasus tersebut. Yang kedua adalah keprihatinan Presiden Jokowi. Yang ketiga adalah janji Menak Yakut untuk merevisi SKP 2 Menteri. Sekarang kita ke poin yang pertama. Setelah kejadian pada hari Minggu lalu, persekusi terhadap jalannya peribadatan gereja GKKD Kemah Daud oleh seorang ketua RT di wilayah tersebut akhirnya berujung damai. Ini yang menarik untuk digarisbawahi, ujungnya damai. Meskipun anggota DPR sudah menyatakan dengan keras bahwa agar pelaku diproses secara hukum atau diberikan efek jera. Juga ada kecaman juga dari Persekutuan Gereja Indonesia. Tapi ternyata tidak membuat penegakan hukum untuk kasus ini berkeming. Bahkan ujungnya pun damai. Sampai sejauh ini proses hukum juga masih abu-abu apakah diproses atau tidak. Kasus ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dipertontonkan secara telanjang kepada masyarakat, di mana non-muslim selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam kasus-kasus seperti ini. Tentu kita ingat kasus Meliana di Tanjung Balai, Sumatera Utara beberapa tahun yang lalu. Gara-gara mengkritik volume ajan sebuah masjid, akhirnya dia disangkakan sebagai terdakwa kasus penistaan agama dan akhirnya menjalani hukuman selama 1 tahun setelah melewati beberapa proses hukum. Nah, ini yang mungkin bisa kita pelajarin bahwa kasus-kasus seperti ini pasti ujungnya tidak adil. Tidak adil dalam pengertian di sini kalau pelakunya adalah minoritas pasti langsung diproses hukum. Tapi kalau pelakunya oknum dari agama mayoritas, kasus-kasus ini seringkali muncul tapi tidak pernah mendapatkan perlakuan hukum yang standar. Kalau kita bandingkan kasus mencuri ayam aja bisa diproses secara hukum dengan tegas oleh kepolisian. Tapi kasus-kasus ini yang jelas bisa disangkakan menurut Undang-Undang Penistaan Agama ternyata tidak mendapatkan perlakuan yang seperti yang diinginkan oleh undang-undang. Apa yang sebenarnya terjadi ya tentunya kita tahu semua bahwa sudah menjadi rahasia umum apabila pelakunya dari oknum-oknum yang beragama Islam tidak akan pernah mendapatkan perlakuan hukum yang selayaknya, bahkan cenderung berujung damai. Nah, tentunya kita tahu juga kasus-kasus yang terjadi pada pilkada di Jakarta pada 2017 lalu. Belum lagi pernyataan dari Ustadz Abdul Somad yang sering mendiskreditkan umat Kristen, tapi tidak pernah mendapatkan perlakuan hukum yang selayaknya. Berbeda apabila itu dilakukan oleh seorang pendeta seperti pendeta Saifuddin. Buru-buru dia lari ke Amerika karena diancam akan dimasukkan penjara. Tapi sebaliknya Somad yang begitu bebas melakukan celaan-celaan, mengolok-olok, tapi tidak mendapatkan perlakuan hukum yang layak. Apa yang terjadi terhadap kebebasan berpendapat dan beragama di negeri ini? Karena masih terjadi ketimpangan, jadi hukum memihak kepada yang mayoritas dibandingkan kepada yang minoritas. Nah, tentunya kalau kita kalkulasi secara politik, ya lebih baik membela yang minoritas daripada memilih yang minoritas. Karena pejabat-pejabat ataupun tokoh-tokoh politik akan lebih diuntungkan. Ya sekarang apa perlunya membela minoritas, toh tidak memberikan keuntungan politik buat mereka. Tapi yang aneh ketika pemilu datang, kalau suara-suara umat Kristen dan umat non-muslim lainnya mereka rangkul dengan janji-janji, tapi ternyata jauh api daripada panggang. Setelah memenangkan pemilu, setelah menjabat menjadi tokoh masyarakat, janji-janji mereka terhadap non-muslim juga tidak ditepatin. Ataupun misalkan ada upaya-upaya terhadap penyelesaian kasus perizinan gereja, itu pun kasus-kasus yang lama dan penyelesaiannya pun tidak tuntas seperti yang terjadi di GKJ
Yasmin, Kota Bogor. Kasus ini sudah berlangsung lama, penyelesaiannya tidak seperti yang diharapkan karena lagi-lagi penguasa atau Pemda lebih berpihak kepada suara-suara mayoritas yang mempolitisir bahwa seolah-olah terjadi kekristenan ataupun pekabaran Injil di lingkungan tersebut. Padahal kepemilikan tanah, bangunan, secara hukum itu adalah sah. Nah, kalau kita bicara perizinan ya, ada sebuah survei pada beberapa tahun yang lalu yang mengatakan bahwa 85% rumah ibadah di Indonesia itu tidak memiliki izin. Ya, pasti kita akan segera tahu bahwa mayoritas atau persentase terbesar itu adalah masjid, terutama yang di pedesaan-pedesaan, dan itu tidak pernah dipermasalahkan. Apalagi lagi apa pelakunya dari agama mayoritas tidak akan pernah dipersoalkan. Tapi apabila itu dilakukan oleh kelompok minoritas, buat itu umat Kristen, umat Buddha, atau umat Hindu akan menjadi masalah besar. Tentu kita juga ingat protes renovasi vihara di Sukabumi beberapa waktu lalu ya, yang sempat juga diprotes oleh beberapa ormas di wilayah tersebut, padahal itu renovasi. Nah, hal-hal seperti ini sering disepelekan, hanya gempar atau heboh pada saat kasus itu muncul di media sosial, tapi setelah itu dilupakan begitu saja. Muncul lagi, akan muncul reaksi yang keras lagi, tapi lagi-lagi cuma wacana-wacana yang tidak pernah diselesaikan dari akarnya. Sebenarnya kalau kita kaji dalam konteks yang lebih luas ya, kehadiran rumah ibadah bagi umat beragama di Indonesia itu pasti akan bertambah karena populasi masyarakat Indonesia bukannya menyusut tapi membesar. Dan yang kedua, terjadinya perluasan pemukiman-pemukiman yang akhirnya akan membentuk komunitas-komunitas agama baru. Nah, ini yang banyak dan hal ini kurang diperhitungkan aspek-aspek seperti ini. Karena hal ini sangat mungkin. Misalkan nanti di IKN itu ada perumahan-perumahan baru, tentunya akan membutuhkan rumah ibadah baru karena yang istilahnya migrasi ke sana tidak hanya dari kalangan umat Muslim tapi juga dari kalangan umat Buddha, umat Hindu, umat Kristen, umat Katolik juga akan bekerja di IKN. Tapi apakah muncul juga persoalan terhadap pendirian rumah ibadah di sana? Harusnya ini diperhatikan juga oleh Kementerian Agama dan Pemda setempat, bahwa ledakan populasi penduduk, mau nggak mau, pemerintah harus memikirkan suplai rumah ibadah buat semua komunitas agama. Munculnya kawasan-kawasan suburban di beberapa kota besar, yang biasanya dihuni oleh para pendatang dari berbagai kalangan agama, akan menimbulkan friksi baru apabila hari ini tidak diperhatikan. Untuk umat Islam biasanya tidak akan mengalami masalah apabila mereka membangun sebuah tempat ibadah atau masjid di tempat itu. Tapi bagi kalangan non-muslim pasti akan muncul masalah yang sama. Kemunculan masalah-masalah ini kebanyakan di kawasan suburban di mana ada pengembangan wilayah dan pemukiman-pemukiman baru. Ini mestinya menjadi concern pemerintah setempat, Pemda setempat agar semua pemeluk agama itu mendapatkan fasilitas yang sama atau mendapatkan perlakuan yang sama. Ya. Yang kedua, soal keprihatinan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu pada sebuah forum kepala daerah. Beliau menyatakan bahwa masih banyak kasus-kasus yang muncul karena ada umat agama yang tidak bisa menjalankan ibadah karena terbentur masalah perizinan. Kasus-kasus ini memang tidak terjadi secara masif, ada di beberapa wilayah, di beberapa kabupaten. Tapi apabila hal ini terus-menerus terjadi, tentunya akan mencoreng wibawa dari pemerintah setempat atau Pemda setempat. Bagaimana tidak? Artinya Pemda setempat tidak bisa mengatur wilayahnya dengan baik, tidak bisa mengakomodasi kepentingan semua warganya di situ. Apakah Pemda itu berani memberikan rasa keadilan kepada semua warganya dari berbagai golongan, ras, suku, dan agama? Apakah mereka takut dengan dosa apabila mereka memberikan izin kepada rumah ibadah non-muslim seperti yang diungkapkan oleh Abdul Somad?
Sempat beredar bahwa Abdul Somad mengatakan apabila kepala daerah memberikan izin rumah ibadah non-muslim, dia akan mendapatkan dosa. Apakah Pemda lebih takut kepada Abdul Somad atau kepada rakyat? Karena rakyat sebenarnya lebih tinggi. Rakyat adalah suara Tuhan. Jadi intinya apakah kepala daerah takut kepada Tuhan atau lebih takut kepada suara manusia dibandingkan suara rakyat yang tak lain adalah suara Tuhan. Nah, itu harusnya menjadi perenungan kepala daerah di Indonesia yang selama ini berlaku tidak adil kepada umat non-muslim. Yang ketiga adalah soal janji dari Menteri Agama Gus Yakut. Kita ketahui Gus Yakut ini adalah ketua dari sayap Ormas Pemuda Nahdlatul Ulama, ormas terbesar di Indonesia. Yang kita ketahui bahwa ormas sayap NU ini banyak melindungi gereja-gereja dari serangan-serangan kelompok teroris Islam radikal beberapa tahun yang lalu. Tapi yang menarik di sini, meskipun demikian, apakah Gus Yakut juga berani mencabut SKP 2 menteri antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang diterbitkan pada tahun 2006? Pada awal tahun 2022 lalu, Gus Yakut, Menteri Agama, pernah menjanjikan akan merevisi SKP 2 menteri tersebut. Tapi setelah setahun berjalan, rupanya kabar itu hilang begitu saja. Menteri Agama memang masih memperlihatkan kepeduliannya kepada non-muslim. Tapi sayangnya Gus Yakut sendiri sampai sekarang belum bisa menunjukkan janjinya untuk merevisi peraturan itu yang selama ini dipakai untuk ormas-ormas tertentu atau kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan persekusi terhadap komunitas Kristiani. Seperti kasus yang terjadi di kota Cilegon, kemudian di Bogor, lalu di Cilengsi, dan terakhir di Bandar Lampung. Memang dalam kasus seperti ini, Menteri Agama sebelum memberatkan pembelaannya. Tapi harusnya juga Menteri Agama lebih bijak lagi, harus merevisi peraturan ini karena peraturan inilah yang selalu menjadi alat kelompok-kelompok tertentu untuk menekan umat Kristiani. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.